Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak serta saudara-saudari pemuda-pemudi yang diberkati oleh Tuhan, bersyukur di minggu ini kita kembali berjumpa lewat ibadah rumah tangga yang kita laksanakan dari rumah atau tempat kita masing-masing. Kita berharap ini adalah ibadah online yang terakhir dan kita akan memasuki new normal dengan bersama hadir di gereja dengan protokol kesehatan. Mari bersama kita menenangkan hati pikiran dan kita berfokus dalam penyembahan, memuji memuliakan Tuhan serta membaca dan merenungkan firman-Nya lewat ibadah kita saat ini. Untuk itu kita berdiri, kita menyambut dan memuliakan Tuhan dengan bersama menyanyikan Mampirlah dengar doaku. Kidung Jemaat 26 kita nyanyikan bait yang pertama dan yang ketiga. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ini saja andalanku, jasa kurbanmu. Ini saja andalanku, jasa kurbanmu. Hatiku yang hancur lulu, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari bersama kita mengakui bahwa ibadah kita saat ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Disilahkan duduk kembali. Patutlah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan atas segala kebaikan-Nya yang terus kita alami dalam hidup ini. Mari terus kita menceritakan segala perbuatan Tuhan dalam kehidupan yang kita jalani lewat kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Oleh Dialah kita kembali dimungkinkan bersekutu saat ini. Oleh karena lawatan kasih dan kuasa-Nya serta rangkulan damai sejahtera-Nya. Firman-Nya dalam Mazmur pasal 9 ayat 2 mengatakan, Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku.
Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Amin. Kita respons nas pembimbing kita dengan melakukan Karena Kasih-Nya Padaku, Kidung Jemaat 178. Kita lakukan bait pertama hingga bait yang kedua. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya, itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Kasih Tuhan sungguh besar atas kita semua. Dan mari sebagai orang yang dikasihi-Nya menjadikan firman dan kebenaran-Nya sebagai pegangan kita. Kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu kita berdoa. Oleh kasih Tuhan kami terus kuat dan teguh dalam kehidupan yang kami jalani ini sampai saat ini. Oleh kasih Tuhan jualah kami kembali. Boleh bersekutu dalam ibadah kami saat ini. Walaupun masih lewat ibadah online. Tuhan tolong kami. Sehingga persekutuan kami saat ini benar-benar menghantar kami untuk menikmati hadirat Tuhan. Dalam mewujudkan respons kami atas kasih Tuhan lewat syukur. Dan juga menyatakan hidup yang terus berserah seutuhnya ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Kami mau terus menjadikan firman dan kebenaran Tuhan sebagai pegangan hidup kami di tengah-tengah kehidupan ini. Sehingga kami hendak membaca merenungkannya. Tolonglah kami semua. Sehingga kami dengan sungguh membaca merenungkan firman-Mu untuk dalam kesungguhan kami hidupinya. Bersabdalah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan kita Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat Tuhan, sebagaimana dalam kerangka khotbah seragam Gereja Toraja Mamasa untuk minggu ini kita akan bersama merenungkan Injil Matius pasal 9 ayat yang ke-35 hingga pasal 10 ayat yang ke-4. Injil Matius pasal 9 ayat 35 hingga pasal 10 ayat 8, mohon maaf. Pasal 10 ayat 8. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari, ikuti bacaan ini, saya menuntun kita membacanya.
Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, beritakanlah pula dengan cuma-cuma." Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Setiap kitalah yang disebut berbahagia yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dalam hidup kita baik siang ataupun malam. Haleluya. 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 Kasih-Nya menggerakkanku. Judul renungan kita saat ini. Berangkat dari bacaan kita saat ini, yang kita telah baca bersama, bahwa belas kasihan Yesus dinyatakan terhadap orang banyak. Kasih-Nya teramat besar. Bagaimana oleh kasih-Nya itu ia tergerak untuk melakukan suatu kepada orang lain. Menyembuhkan, menyatakan mujizat, dan lain sebagainya. Belas kasihan Yesus itulah yang ia nyatakan, yang membuatnya juga mengutus murid-muridnya atau para rasul. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebagai orang yang telah mengalami kasih Tuhan, maka sebagaimana judul perenungan kita, maka seharusnya itu juga yang menggerakkan kita melakukan berbagai hal untuk Tuhan. Ada seorang pendeta menceritakan begini, dia lagi. Istilah ini sering muncul dalam kehidupan bergereja, di mana suami istri bergantian menjadi penatua. Periode ini sang istri, periode depan sang suami.
Begitu juga dalam setiap kepanitiaan, dia lagi. Menjadi orang yang sama dalam setiap kepanitiaan di semua kegiatan gereja. Mengapa demikian? Karena paling tidak ada dua hal. Pertama, orang yang mampu sekaligus mau melayani Tuhan itu sangat sedikit. Kedua, orang merasa bahwa tidak ada untungnya menjadi pelayan demikian. Karena kita mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, materi, dan tidak jarang mengorbankan hati kita, disakiti, dan lain sebagainya. Pendeta ini mengungkapkan dalam perenungannya. Kurang lebih sama Bapak Ibu Saudara-saudari pergumulan yang nyata dalam bacaan kita saat ini. Pada saat Yesus melayani. Pada saat itu, Yesus melihat ada begitu banyak orang yang harus dilayani. Sementara tenaga untuk melayani sedikit. Sehingga dikatakan dalam bacaan kita, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Dikatakan karena mereka kelihatan lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Sehingga Yesus melanjutkan mengatakan, banyak tuaian tetapi pekerja sedikit. Dan mengatakan, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian itu, agar mengirim pekerja-pekerja. Apa artinya ungkapan Yesus ini, Bapak Ibu Saudara-saudari? Bahwa orang yang melayani Tuhan, Tuhan sebagai sang sumber pelayanan itu, dialah yang memberikannya. Sehingga orang yang melayani Tuhan bukan dipilih berdasarkan kriteria manusia, tetapi berdasarkan kriteria Allah. Karena itu kalau kita sudah dipilih oleh Allah, mari beri hati kita dengan sungguh. Karena Tuhan yang mempercayakan, maka ketika Tuhan yang memanggil dan mempercayakan kita, Dia jugalah yang akan memperlengkapi kita dalam pelayanan di ladangnya. Karena itu setiap kita, mari beri diri kita jika Tuhan akan memakai kita. Jangan sampai kita sekedar meminta kepada Tuhan, berharap bahwa Ia akan mengirimkan pekerja tersebut untuk melayani. Bagaimana jika sebenarnya Tuhan mengutus kita untuk menjadi pekerja-pekerja tersebut? Tidak jarang orang yang menghindari perutusan Tuhan dengan berbagai dalih dan alasan. Karena itu, semestinya kita memberi diri kita untuk mengambil bagian di dalam pekerjaan penuaian Tuhan. Sehingga istilah dia lagi dapat perlahan-lahan menghilang. Karena banyak orang bersedia mengambil bagian sebagai pekerja Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, setiap orang yang memberi diri dalam pelayanan bukan karena ia layak, melainkan dilayakkan Allah. Allah bebas memakai siapa yang dikehendakinya. Karena itu, mari menyadari kasih Allah bagi kita.
Dan dengan kasih Allah itu, kita digerakkan untuk mau melakukan banyak hal demi pelayanan bagi Tuhan. Hendaklah kita berserah penuh kepada Allah. Karena Dia yang empunya kuasa dalam kasih-Nya kepada kita akan mengaruniakan pertolongan dan pimpinan-Nya kepada kita. Hanya adakah hati yang sungguh untuk bersedia dipakai Tuhan? Jika kita menyadari kasih Allah, kasih Tuhan bagi kita, kita akan juga dalam kasih itu melakukan segala sesuatu pelayanan bagi orang lain. Kita melayani tidak hanya secara rohani, tetapi segala sesuatu yang bisa kita lakukan, termasuk pelayanan jasmani dan rohani. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, mari bersama kita menyadari bahwa Allah lebih dulu mengasihi kita. Maka dengan kasih itu, kita melakukan segala sesuatu dalam hidup kita ini, mempersembahkannya bagi kemuliaan nama Tuhan, sebagai pelayanan kita, dan untuk pekerjaan Allah. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bersama merespon perenungan firman Tuhan dengan mengambil waktu untuk bersaat teduh. Kita melanjutkan respons kita dengan menyatakan pujian Tenanglah Kini Hatiku, Kidung Jabat 410, bait pertama dan bait yang keempat. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Apabila tamat tugasku, Kau berikan kemenangan-Mu. Tak ku takuti maut seram, sebab tanganku Kau genggam. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang
kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Tenanglah kini hati setiap kami Tuhan, bahwa oleh kasih-Mu kami terus dituntun disertai menjalani hidup ini. Bahkan oleh kasih-Mu, kami akan terus mampu menyatakan segala yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan, sebagai wujud pelayanan kami dalam pekerjaan Tuhan. Karena itu biarlah dalam ketenangan hati kami memberikan hati setiap kami untuk terus bersedia dipakai Tuhan, menjadi alat Tuhan untuk pelayanan bagi orang lain. Apa yang bisa kami kerjakan dengan hati yang sungguh dan tulus, kami mau mengerjakannya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, Engkau tolong kami semua, sehingga firman-Mu yang telah meneguhkan kami mewujud nyata dalam hidup kami. Bapa Surgawi, dalam kasih-Mu juga kami terus berserah diri seutuhnya. Pribadi lepas pribadi, pun rumah tangga setiap umat-Mu, dan juga persekutuan kami, Jemaat Philadelphia Palu. Kami mohon Tuhan terus memberkati kami dalam hari-hari hidup yang kami jalani, dalam seluruh kehidupan anugerah-Mu ini. Pribadi lepas pribadi dalam usaha dan pekerjaan masing-masing, Tuhan beri kuat sehat, dan Tuhan beri hikmat dalam mengerjakan semuanya itu. Rumah tangga setiap umat-Mu juga Tuhan berkati, sehingga di dalamnya nama Tuhan terus dipuji muliakan, dan bahkan setiap rumah tangga umat-Mu dalam setiap pergumulannya dapat dilewati oleh karena pertolongan Tuhan. Dan setiap sukacitanya dipersembahkan menjadi syukur bagi Tuhan. Bapa Surgawi pun kehidupan kami sebagai persekutuan jemaat-Mu, Tuhan terus berkati kami dalam penataan pelayanan, dalam tanggung jawab masing-masing yang Tuhan sudah pundakkan kepada kami. Kami dapat kerjakan semuanya karena kasih Tuhan yang menggerakkan kami untuk terus juga menyatakan yang terbaik untuk merespons kasih Tuhan itu. Tuhan, Engkau juga yang terus menolong kehidupan yang kami akan jalani dalam penata layanan di new normal yang kami akan hadapi ini. Dan protokol kesehatan terus kami perhatikan, dan kiranya terus kami disertai untuk melakukan segala yang terbaik sembari memperhatikan yang terbaik untuk kesehatan di tengah-tengah pandemi saat ini. Berkati dunia, bangsa, dan kota yang kami cintai, Kota Palu ini. Sehingga kami bersama terus ada dalam naungan kuasa kasih pemulihan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, pemerintah kami, tim kesehatan, juga Tuhan terus berkati mereka dalam penanganan secara langsung keadaan saat ini. Bapa Surgawi, berkati setiap kami yang boleh bersekutu secara online saat ini. Dalam kehidupan yang kami jalani, Tuhan terus melindungi kami semua. Seluruhnya kehidupan kami Tuhan, kami hanya pertaruhkan ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Juga lewat kesempatan ini, berdoa bersama untuk orang tua kekasih Pak Sakeus Tombi, untuk Ibu Astin Paretta, dan juga opanya Tisa. Tuhan terus melawat menjamah mereka, dan pemulihan dinyatakan bagi umat Tuhan ini. Tuhan, seluruhnya pergumulan kami pun, pribadi lepas pribadi, kami hanya bawa kepadamu. Di dalam Yesus Kristus Gembala hidup kami yang setia, yang berkenan mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat kekasih Tuhan, marilah kita bersama menyerahkan dan kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya. Sambil kita mengingat firman Tuhan dari surat Roma pasal 12 ayat 1 berbunyi, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita bersama memuji Tuhan dengan menyanyikan "Bila Topan Keras Melanda Hidupmu", Kidung Jemaat 439 ayat 1.
topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari bersama berdiri, kita berdoa untuk persembahan kita berdoa. Oleh kemurahan kasih Tuhan, kami boleh merespons berkat-berkat Tuhan yang tidak akan pernah sanggup kami hitung dalam hidup kami ini, dan yang terus membuat kami kagum dalam menikmati hidup anugerah Tuhan. Kami dimungkinkan memberi persembahan syukur kami. Tuhan berkenan kuduskan untuk kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini lewat jemaat-Mu, Jemaat Philadelphia Palu. Berkati hamba-hamba-Mu mengelolanya dalam hikmat dan rasa tanggung jawab. Demikian juga berkat-Mu yang masih ada pada setiap kami, dengan tuntunan hikmat dan dalam rasa tanggung jawab, kami mengelolanya untuk menjadi pemenuhan kebutuhan hidup kami dalam hidup yang memuji memuliakan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita melakukan pujian Saya Mau Ikut Yesus, Kidung Jemaat 375. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan selalu memuliakan Tuhan. Teruslah melakoni hidup sebagai berkat bagi sesama. Dan dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Demikian seluruh rangkaian ibadah kita pada malam ini. Tuhan Yesus memberkati dan sampai berjumpa kembali.